salam dari Bayan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya, gengs. Hari ini gue mau cerita pengalaman mistik gue lagi, geng ya. Ini kejadian waktu gue mudik kemarin, geng. Beberapa bulan yang lalu kan gue ada mudik tuh ke Jakarta gitu kan, pulang kampung ya, geng ya. Jadi disitulah ya awal horor ini terjadi. Gue di Jakarta itu 2 bulan ya. Bulan pertama gue terbang berdua sama Entong doang, geng. Terus bulan berikutnya suami gue nyusul. Terus habis dari situ kita balik bareng-bareng ya, geng ya. Udah, geng. Singkat cerita gini, gue tinggal di apartemen ya sama anak gue nih ya. Berdua lah di apartemen sih, so far so good aja, geng. Nggak ada kejadian yang horor gitu tuh, justru nggak ada, geng. Nah pas gue ke rumah ini nih, pas gue balik ke rumah kan, udah beberapa minggu gue di apartemen, terus gue baliklah ke rumah gitu kan. Gue balik ke rumah, disclaimer dulu ya, ternyata ini setan-setan ya alias jin-jin ini gitu kan, nggak tau lah apa ini namanya gitu kan. Katanya kalau Ramadan atau puasa mau lebaran itu kan katanya ya, kata-kata orang-orang tua dulu gitu kan, itu kata setan diiket-iketin gitu kan. Tapi faktanya tidak ya menurut gue. Mungkin ini sekedar mitos aja ya untuk orang tua, untuk menakutin anaknya mungkin ya, yang supaya nggak takut gitu kan. Tapi menurut gue setan itu kapan aja ada gitu kan, dan buktinya itu gue ngalamin juga gitu ya, geng. Ya udah, singkat cerita gue baliklah ke rumah gitu kan. Itu pada saat lebaran. Jadi pas lebaran gue balik ya, gue lebaranan lah ya sama encang-encing gue gitu kan, di rumah gue gitu kan. Sebenarnya juga nggak betah, geng, kalau di rumah gue tuh. Menurut gue ya, gue juga punya pengalaman ya dulu gitu ya, di rumah itu ada hawa-hawa yang mistiknya kayaknya ada di rumah gue gitu kan. Kalau menurut gue, karena gue tuh kalau di rumah tuh hawanya tuh panas sih, bukan panas yang gimana ya, bukan gimana kan, di rumah juga ada AC kan. Gue panasnya tuh panas yang kayaknya bikin rumah tuh nggak betah, dan hawanya tuh kayak emosi terus gitu loh, kayaknya tuh nggak tentram di rumah gitu. Kayaknya ada sesuatu yang unsur-unsur negatifnya tuh banyak banget gitu ya, menurut gue ya. Gue memang tidak bisa melihat, tapi cuma bisa merasakan aja gitu kan. Jadi gue tuh selalu nggak betah lah kalau di rumah gitu kan. Maka ini alasan gue juga sih sebenarnya, kenapa lebih enak tuh stay di apartemen ya kan. Selain juga banyak mainan buat anak gitu kan, terus kalau gue mau shopping ataupun ngambil duit kan tinggal ke bawah aja gitu kan. Jadi nggak harus pakai transport gitu ya, geng. Jadi kenapa gue di apartemen tuh agak-agak lebih simple aja sebenarnya gitu kan. Udah, singkat cerita gue baliklah abis dari lebaran itu ya kan, balik ke apartemen sama nyokap gue tidur bertiga sama nyokap kan, karena nyokap emang selalu sama gue gitu kan, nemenin gue sebelum suami gue dateng gitu kan, dia nemenin gue terus gitu kan. Nah abis dari situ gue ngimpi, geng. Ini ngimpi sih aneh karena itu aja tuh ngimpi, karena kemana-mana tuh gue ngimpi ya biasa aja gitu kan. Dan gue juga sebelum tidur gue ada ngerasa tuh kayak was-was. Gue bilang, kok gue nggak enak ya, perasaan gue nggak enak gitu kan. Gue sampai tidur telat. Gue tidur telat karena ngerasa tuh kayaknya ada yang mengganjal gitu tuh. Tapi gue nggak tahu. Gue liat nyokap gue, anak gue tidur pules gitu kan. Ya udah, lama-lama gue tidur ya, gengnya. Nah di tidur ini gue itu ngimpi, geng. Ngimpi. Jadi gue ngimpi di rumah gue gitu kan. Di rumah gue, ini rumah gue nih. Nah, di sampingnya lapangan gitu ya, geng ya. Lapangan, terus di sampingnya ada gardu gitu ya, gardu listrik, geng ya. Tapi sekarang sih udah jadi rumah semua. Kan ini ngimpi gue tuh flashback zaman dulu gitu kan, waktu gue zaman sekolah lah ya, sekolah SMA dulu gitu kan. Jadi gue ada pesta lah malam-malam sama temen-temen gue gitu kan, kita nongkrong gitu kan, main gitar segala macem, tapi dalam situasi yang terang gitu kan, di deket gardu sama di lapangan ini gitu kan. Ya udah,
Terus setelah itu gue lagi hahi sama temen-temen gitu kan, have fun, terus bokap gue manggil gitu kan, yuk sini, kata dia gitu. Ya udah gue akhirnya nurutin dia balik ke ngikutin dia balik ke rumah gitu kan. Gue tanya kenapa, gue bilang gitu. Ntar mau tidur di mana, kata dia gitu. Tidur di sini, cuman nanti sebelum tidur apa sih kasurnya tuh dibersihin dulu, gue bilang gitu. Cuman ntar deh kalau udah kelar sama teman-teman, kata bokap gue, jangan lama-lama ya, ini udah malam gitu kan. Oke. Ya gue balik lagi dong geng, abis dari ngomong sama bokap itu gue balik lagi mau kasih tahu teman-teman gue ini udah gitu kelar gitu kan. Pas gue balik lagi, situasi di lapangan ya di Garut teman-teman itu udah sepi geng, sepi. Gue sampai mikir, hah, ini kok kayak ngimpi ya, padahal status gue tuh malam itu gue ngimpi gitu kan. Terus gue sadar lagi, kok kayak ngimpi ya, perasaan gue tadi lagi have fun sama teman-teman gue, banyak lampu segala macam. Kok pas gue cuma dipanggil bokap gue, pas gue balik lagi kok sepi gitu kan, gelap gulita begini. Gue mikir aja kan, karena buat gue lagi seneng-seneng gitu, kok tiba-tiba bubar gitu kan. Terus gue kembali mikir sambil sedih gitu kan, ini kok kayak mimpi ya, padahal status gue ngimpi ya geng ya. Jadi tuh kayak ngimpi di bawah ngimpi gitu kan. Ini gue baru pertama kali gue ngalamin kayak begini gitu kan. Terus gue ngeliat itu di atas ada dua sosok gitu, dua bayangan gitu ya. Gue pikir itu burung geng, di atas gardu itu ada dua ya. Gue pikir itu burung gitu kan ya, mungkin monclok atau gimana gitu kan. Gue liatin aja kan, gue lihat karena kan apa sih bayangannya tuh kelihatan dari langit lah ya, karena pada saat itu kayak langitnya ada bulan gitu kan. Jadi gue ngeliat dari sosok itu aja dua gitu kan di atas gardu gitu kan. Gue perhatiin aja kan, itu kok burung makin lama makin besar gitu kan. Ada dua burung ya geng ya, makin lama makin besar gitu kan. Gue liatin aja kan, wah, itu makin lama makin besar geng. Gue tersontak, gue ketakutan. Gue merinding geng, kasih sumpah demi Allah gue merinding. Gue kalau cerita-ceritain kayak begini geng, gue agak-agak merinding disco. Ya Allah subhanallah. Gue tersontak, gue ketakutan. Akhirnya gue balik ke rumah gitu kan. Gue balik ke rumah, gue ke kamar gitu kan. Gue bersihin tempat tidur gitu kan. Gue mau tidur gitu kan. Gue sembari mikir, ya Tuhan, itu yang gue lihat apa ya? Itu gue sembari mikir gitu kan, burung kok kayak begitu gitu kan. Itu bukan burung. Jadi gue kayak ngomong dalam hati gitu kan, itu bukan burung. Ya kan burung kok kayak begitu gitu kan. Makin lama kok makin besar gitu kan. Makin besar tuh bentuknya tuh yang gue pikir tadi buntut burung kan, ternyata tuh bukan gitu kan. Setelah gue mikir itu, terus pas gue dapet jawaban geng, pas gue pikir itu bukan burung gitu kan, itu pocong. Pas gue bilang itu pocong, gue tuh mau bangun kan, karena gue ketakutan geng. Di mimpi gue itu pas gue bilang ngomong pocong itu, gue tuh ketakutan. Jadi tuh gue mau refleks mau bangun geng, gue tuh mau bangun, bener-bener gue mau bangun gitu kan. Ternyata gak bisa bangun, kayak rep-repan geng. Gue rep-repan, ya ampun, gue ketakutan tuh. Di mimpi gue tuh gue ketakutan banget gitu kan, gue mau bangun gitu kan. Gue nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa geng. Gue baca bismillah, muternya bismillah mulu. Gue kan dicekek gitu kan, ya Allah, gue nangis aja kan. Lo tau nggak sih geng, waktu gue rep-repan kan, gue ngerasa ada nyekek kan ya, pas gue ngomongin si pocong ini gitu kan. Karena pas gue bilang ini nih kayak gue tahu ini gitu kan, jadi gue ngerasa gue dicekek gitu kan. Tapi gue mau bangun geng, mata gue tuh udah ngeliat begini geng, gue udah ngeliat begini, hampir sadar lah ya, mungkin hampir sadar, cuman gue masih repan gitu, gue mungkin masih ditibanin ya. Dan gue ngeliat di samping gue ini kan, ini nyokap gue di sini, anak gue di sini tengah-tengah, terus gue di sini pintu ya, pintu depannya kamar mandi. Ini pintu inilah ya, pintu untuk keluar gitu kan, depannya tuh kamar mandi kan, karena
di ruangan gue tuh ada kamar mandi dalam, jadi lampunya tuh lampu nyala di sini, otomatis tuh terang memang. Dan gue melihat geng, di mata ekor mata ini itu ada bayangan di samping gue gitu kan, persis banget gitu kan, itu besar hitam geng. Aduh ya Allah, sorry geng, ini udah merindingnya udah dari ujung kaki ke ujung pala. Ya Allah subhanallah, gue berasa banget itu ya Allah, gue ketakutan banget geng, gue nggak bisa baca. Gue bilang, gue sampai ngomong ya Allah, gue ngomong karena gue baca bismillah tuh muternya bismillah terus, gue nggak bisa sampai tuntas geng. Gue bilang gini sama Allah, ya Allah, gue nggak siap untuk mati karena gue udah gak bisa napas geng. Gue bilang ya Allah, gue nggak siap untuk mati kalau caranya begini. Gue bilang, gue punya anak, gue masih punya anak kecil gitu kan. Gue bilang aduh ya Allah, gue mati karena gue gak bisa napas geng. Terus nyokap gue sadar ya, langsung bangunin gue, bangun begitu kan, gue langsung begini karena nyokap gue ngeliat gue tuh begitu geng. Ya gue ya Allah, alhamdulillah ya ada nyokap gue di samping gue geng. Dan alhamdulillah juga dia ngeh gitu kan, dia ngeh kalau gue tuh kenapa-napa kalau gue sendirian. Aduh gue juga sorry nih geng ya, agak-agak sedih karena kalau gue inget yang ini gitu kan, momen gini ya ampun, gue bilang ya ampun, gue kalau tidur sendiri mungkin nyokap gue nggak ada, ataupun gue tidur nyokap gue nggak bangun, nggak ngehin gue, mungkin gue ya nggak mungkin sampai sekarang hidup kali atau bagaimana gitu kan, karena gue ngomong sama Allah gitu kan, ya Allah gue tuh kalau caranya seperti ini gue belum siap mati gitu kan, karena gue punya anak kecil. Gue bilang gitu. Akhirnya nyokap gue bangunin kan, gue bilang astagfirullahaladzim, lo kenapa? Kata nyokap gitu kan, lo napas lo begitu pak, begitu geng. Gue bilang astagfirullahaladzim, ya Allah mama, gue melukin anak kan, ya Allah mama, gue bilang ceritanya besok aja lah, gue bilang gitu kan, ini gue rep-repan, gue bilang gitu kan, udah makanya baca doa gitu kan sebelum tidur, kata nyokap gitu kan. Ya gue baca doa kan, udah nggak lama dia tidur lagi geng, ya kan. Gue nggak bisa tidur geng, karena gue ngerasa itu siapa yang di samping gue ini, yang bayangan tuh besar gitu kan. Gue nggak bisa tidur ya. Itu kalau nggak salah posisinya sekitar jam 2-an geng, jam 2 malam, lu bayangin. Gue nggak bisa tidur sampai subuh kalau nggak salah ya, sampai sekitar sebelum azan subuh lah, itu gue belum bangun. Gue belum tidur gitu kan, jadi gue masih melek aja kan. Gue sembari mikir gitu, ya Allah apa ya itu, gue bilang. Dan ngimpinya tuh gue pasti berasa banget tuh, seolah tuh itu memang kenyataan gitu ya geng ya. Terus udah nggak lama gue denger kayaknya di samping gue ini ya, di samping gue persis ini, gue denger suara ayam berkokok geng. Padahal itu astagfirullahaladzim. Sebentar geng, ini gue merinding lagi cong, ya Allah. Ini gue merinding lagi ya Allah subhanallah. Mungkin ada yang denger kali ya, astagfirullahaladzim. Jadi gue denger kayaknya tuh posisinya tuh di samping kamar gue lah gitu. Suara ayam kedengeran banget kokokannya gitu kan. Lo bayangin geng, itu gue di lantai 25, gue di lantai 15. Gue di lantai 15. Gue udah gitu, apartemen gue ini tuh di hook gitu kan. Lah di samping mana ada ruangan, di sampingnya ini tangga darurat gitu kan. Jadi suara ayam itu tuh kedengaran banget kayak seolah-olah tuh di samping ruangan gue gitu kan. Itu ayam terbang apa gimana ya, suara ayam berkokok gitu geng. Gue bilang, gue lihat nih, ini gue lihat jam ya, sekitar jam 3-an atau kayak jam 3-an sampai setengah 4 gitu ya, pokoknya gitu. Lah kok denger suara ayam jelas banget gitu kan. Gue merinding, ya Allah, gue mau nangis kan, tapi gue masih ada rasa nggak takut karena kan nyokap gue gitu kan.
Gue baca-baca aja ya, kok gue dengar suara ayam tuh, ya kalaupun ada suara ayam seharusnya samar-samar gitu kan, seharusnya gitu kan. Gue jauh loh, emang deket perkampungan warga sih memang, tapi juga gue anehnya selama gue di situ gue baru dengar suara kokok ayam tuh jelas banget gitu kan. Suara speaker masjid aja samar-samar gitu kan. Nah ini suara ayam ini kok kayaknya ada di samping kamar gue gitu kan. Itu gue kadang gak masuk akal. Gue bilang astagfirullahaladzim, gue berdoa-doa, ya Allah, gue bilang kuatin gue gitu kan, ini kenapa sih ya Allah. Gue baca-bacaan Al-Fatihah, kul auzu birabbin nas gitu kan, ayat kursi gue baca-baca, gue komat amit aja gengnya. Sampai itu suara ayam kalau nggak salah kokoknya tuh sampai 3 kali ya, sampai 3 kali kalau nggak salah geng gitu kan. Gue langsung merinding loh ya, suara ayam tuh kata gue ini agak masuk di akal lah, karena selama gue tidur sendirian kemarin ataupun sama nyokap gue ya, agak denger suara-suara ayam yang mekok begitu geng gitu kan. Suara apa sih, suara speaker masjid aja yang di samping samar-samar gitu kan. Ya udah, terusnya gak lama gue denger suara, biasanya kalau di masjid itu kan suara ini ya, suara orang ngaji ya, ngaji subuh gitu kan. Nah itu gue denger geng. Nah itu udah kagak, sebelum itu ya, sebelum ngaji subuh ini udah gak kedengeran lagi nih suara ayam ini gitu kan. Dari situ geng gue bisa tidur geng, tidur pules langsung blak aja, karena disirap aja blak tidur kan. Sampai besok paginya. Nah besok paginya gue jelasin ke nyokap kan, gue ngimpi begini gini, lu baca doa makanya sebelum tidur gini. Gue bilang emang dari mana ya, habis dari rumah doang. Gue bilang gue gak kemana-mana gitu kan, ini setan yang di rumah apa ngintil atau gimana, gue gituin aja. Karena nyokap gue lu ngomong ya karena aneh aja, karena kan kemarin gue enggak, kenapa pas gue dari rumah gue digipin kayak begini gitu kan. Terusnya juga kok di hati gue ini geng, gue tuh ada timbul perasaan gue mau bunuh diri geng. Lu gila kan, gue ada perasaan mau bunuh diri. Ajak anak gue ini di lantai 15 ya, gue tuh jemur baju ya, gue jemur baju gitu. Gue ada perasaan mau loncat ya, bukan loncat sendiri, loncat sama anak gue berdua. Gue ada mau perasaan kayak begitu ya. Akhirnya gue bilang sama nyokap gue bilang aduh gue mah begini astagfirullahaladzim tuh nyokap gue, maka jangan tinggalin gue sendiri ya. Gue jadi agak-agak takut geng gue ke balkon, karena gue kayaknya kayak ada bisikan gue harus terjun ke anak gue gitu kan. Kata gue kagak beresnya begini. 2 hari loh geng ada perasaan seperti itu. Gue bilang astagfirullahaladzim, untung mental gue kuat geng, karena gue pikir kan biasanya kalau orang-orang terjun bebas begitu ya, mungkin ada faktor-faktor stres ataupun faktor-faktor yang bagaimana lah gitu kan. Dan gue kondisi keadaan yang gue have fun, gue nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Gue bilang ya astagfirullahaladzim, ini kenapa ya perasaan gue bilang setan dalam hati gue selalu perang gitu kan. Enggak, ini apaan sih, siapa yang ngomong sih, sampai kayak gila aja kali gue bilang Allah nyiptain gue, masa gue mau konyol-konyolnya gue mau terjun gitu kan, gue mau bunuh diri. Akhirnya gue ngomong lah sama temen gue nih yang kenalan, punya saudaranya ini orang-orang pinter lah gitu kan, orang-orang yang bagaimana lah bisa ngobatin orang gitu kan. Akhirnya gue konsultasi setelah sama dia gitu kan, diliatin ini gue kayak diikutin atau gimana. Akhirnya gue dikasih apa sih, air ya, dikasih air aqua gitu kan. Gue harus cuci muka pakai itu, terus diminumin juga ke gue dan anak gue gitu kan. Memang geng, anak gue tuh ngerasa takut, mami dia nggak mau sendiri, karena sebelumnya dia main sendiri kan. Dia pada saat itu dia nggak mau sendiri, dia bilang takut mami ada monster lah. Kata gue kenapa baru sekarang lo ngomongin takut tipis aja geng, depan mata gue harusnya mau sama gue lah, kemarin kagak lah, baru hari itu doang dia maunya tuh apa tuh nggak mau sendiri, ke kamar aja maunya ditemenin, pipis aja mau ditemenin, pokoknya dia nggak mau sendiri. Kalau banyak orang dia seneng gitu kan, sendirian dia takut gitu kan. Dari situ gue udah mulai keanehan kan, makanya gue konsultasi lah ke temennya saudara gue ini yang ngerti lah hal-hal seperti ini gitu kan. Dikasih obat, dikasih air gitu kan, dibaca-bacain doa sama dia. Akhirnya gue laksanain kan. Perasaan kepengen bunuh diri itu dan perasaan takut itu nggak ada geng.
anak gue juga fun lagi. Kata gue, ya Allah, itu kenapa ya? Ya sometimes tuh masih nggak percaya aja gitu. Maksudnya kok ada ya perasaan kayak seperti itu gitu kan. Kok gue ada perasaan yang jadi kepengen bunuh diri gitu kan, bawa anak. Gue nggak tahu ini ada sangkut pautnya, ada bagaimana, gue nggak tahu dengan yang mimpi yang gue diimpiin dua pocong ini, geng. Gue nggak tahu ya itu ada korelasinya atau enggak, gue nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab gitu kan, sorry geng. Sampai sekarang tuh gue kalau gue mikirin kayak begitu, ya Allah, gue gila gitu kan. Tapi untungnya gue masih sehat jasmani dan rohani gue gitu kan. Jadi gue pikir, jadi kayak ada, kalau ada bisikan begitu gue bilang istighfar, astagfirullahaladzim, gila kali ya, setan lo keluar lu dari dalam diri gue bilang gitu kan. Gue selalu kayak frontal gitu kan, yang nggak mau dengerin bisikan kayak begitu. Gue bilang langsung gue istighfar gitu kan kalau gue denger bisikan seperti itu gitu kan. Gue bilang ini gila, makanya gue bilang sama nyokap gue, sama temen gue gitu kan, lu jangan tinggalin gue sendirian ya, harus ada orang ya, karena gue dapet bisik-bisikan yang kagak jelas nih dari setan gila, gue gituin kan. Gue saking keselnya gitu kan, karena mungkin ya kalau gue lemah, fisik gue lemah, terus gue juga memang punya kondisi gue yang stres, bisa terjadi kan geng, wallahu alam gitu kan, tapi amit-amit yang baik gitu kan, gitu geng. Jadi menurut gue tuh ya aneh lah gitu kan, ya wallahu alam ya gengnya. Gue nggak tahu ini kiriman ataupun bagaimana gitu. Memang sih kalau gue lihat situasi di rumah gue tuh memang kayaknya ada somethingnya gitu ya, berbau-bau negatif lah gitu kan, ya wallahu alam lah gitu. Dan ini cerita ini ada lagi kayaknya. Ini cerita tukang pijit gue geng, tukang urut gue kalau ke Jakarta itu kan biasanya memang ada tukang urut gitu kan, tukang urut lah spesial gitu kan. Dia datang tuh setiap seminggu sekali gitu kan, seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah gitu kan, tergantung adanya gue dan dia ada waktunya kapan gitu kan. Jadi di match waktunya gitu kan. Terus dia cerita sama gue gitu kan, dia ini kan punya handphonenya, dia ini nggak pakai kuota gitu ya gengnya, nggak ada ininya lah, kita bilang tuh handphonenya dia selalu pakai wifi gitu kan. Jadi kalau pakai net wifi gitu dia baru bisa terhubung gitu kan. Makanya waktu dia di rumah gue bilang, Bi nanti kesini ya, kesini jam 10 gini kan. Tadi ya, oh iya ntar jam 10 kurang 10 menit Neng di bawah ya, katanya gitu, nungguin di depan lobi, kata dia. Oke Bi gitu kan. Cuman geng, gue lupa pada saat itu, jujur gue lupa. Jadi gue lupa gitu ya. Terus gue memang mau rencana tuh habis dari bawah, habis dari shopping mau jemput dia gitu kan ke lobi. Cuman gue lupa geng ya. Akhirnya gue bablas shopping lah ya. Gue bablas shopping gitu kan. Udah gue shopping aja biasa gitu kan. Habis dari shopping gue naik ke atas. Nah gue lupa lah sama si Bibi ini. Tiba-tiba si Bibi ini kucuk datang gitu. Pokoknya jam 10 lewat lah, hampir jam setengah 11-an lah. Setengah 11-an kalau nggak salah gitu. Setengah 11-an atau jam 11 kurang kalau nggak salah ya. Kucuk dia datang. Dia ketok-tok lah room gue gitu kan. Gue buka. Ada si Bibi. Iya kan gue mau dipijit, gue lupa. Gue bilang sorry Bia, gue bilang gue lupa, gue bilang gitu kan. Iya kan, gue lupa lah. Itu Bibi kok bisa kesini, gue bilang. Karena memang kalau aksesnya kalau mau ke kamar, kalau mau ke room ya geng ya, itu harus ada akses, harus ada kartu ya, ada aksesnya gitu kan. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Dia bilang gini lah, bukannya itu suruh Neng yang jemput, katanya gitu. Ada ibu-ibu di bawah. Tahu ibu-ibu di bawah gimana Ibu ceritanya? Iya kan, dia cerita loh, si Bibi ini cerita gitu kan. Jadi sebelum gue dipijit, dia cerita dulu gitu kan. Iya katanya dia ada ibu-ibu gitu kan, dia tuh nungguin gue gitu kan. Si Bibi itu nungguin gue geng gitu kan, dia nungguin aja kan, nungguin di depan lobi gitu kan. Dia kan handphonenya dia memang nggak bisa kan, nggak bisa buat telepon, nggak bisa buat ngapa-ngapain gitu kan. Kata dia, ya ini kok kagak dijemput-jemput, udah deh kalau dia
dia nyari-nyari satpam gitu ya, minta dinaikin ke lantai 15 gitu kan. Kagak ada orang, kayak kagak ada orang sama sekali gitu kan. Bibinya agak-agak sabar tuh nunggu gitu kan, dia nungguin orang gitu kan, mungkin bisa antar dia ke atas gitu kan. Dia nungguin, dia bilang aduh kayak gini ceritanya, jangan-jangan gue lupa, kata dia gitu, kok gue nggak turun-turun gitu kan, tapi memang gue lupa kan pada saat itu gitu kan. Terus dia tiba-tiba ada yang buka tuh deh, ada yang buka lah ya dari atas ke bawah gitu kan. Nah ibu-ibu ini katanya pas buka itu bibi ini kan di depan kan nungguin di lobi kan, ini pas buka gitu kan, pas buka lift ibu ini bilang begini, maksudnya kesini gitu. Jadi si bibi ini dia pikir orang gue gitu kan, gue pikir temen gue gitu kan. Si bibi ini masuk aja, akhirnya ada orang juga gitu kan, ada orang gue gitu yang nyuruh gitu kan, dipikir temen gue gitu kan. Akhirnya si bibi ini masuk gitu kan. Ya, mau ke lantai 15 ya, kata dia gitu. Iya, ya udah akhirnya ya udah dipencetin geng gitu kan. Tapi nggak ngomong gitu kan. Agak perawakannya tuh agak sedikit gemuk gitu kan. Pakai baju hitam-hitam, pakai kerudungan begitu geng, kayak ala-ala orang Arab gitu ya, pakai kerudungan ya. Terus ininya diiniin pakai cadar gitu. Dan si bibi berpikir itu temen gue gitu kan ya. Hello. Ya udah geng, terus pencet lah lantai 15, si bibi dong yang keluar. Si bibi bilang makasih ya gitu kan. Ya bibi dong keluar, dia enggak, dia tetap stay di situ, nggak tahu deh kemana gitu kan. Dia masuk lah, tapi dia masih inget kan ruangan gue, karena dia udah sering kan ke tempat gue gitu kan, jadi tahu unit berapa gitu kan. Ya udah dia akhirnya ke tempat gue tuh, ketok-ketok gitu kan, dia cerita kayak begitu. Lah gue bilang enggak bi, justru gue lupa. Lah terus siapa tuh Neng yang itu, maksudnya yang manggil dia suruh naik ke lantai ke tempat Neng? Aduh, merinding lagi geng. Aduh Cong, gue merinding lagi Cong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gue bilang, gue gak tahu bi, gue bilang gitu. Ya mungkin ini positifnya aja bi ya, mungkin bibi orang baik gitu kan, gue bilang aja gitu. Mungkin bibi orang baik tuh, buktinya bibi diajak masuk nggak diapa-apain gitu kan. Enggak sih Neng, tapi di dalamnya juga dia diem aja gitu kan, mau lantai 15 tuh. Makanya bibi mikir itu temennya Neng pasti gitu kan. Dia bilang kok dia tahu gitu kan, apa mungkin dia sering ngeliat ataupun bagaimana gitu kan. Ya perawakannya gimana dia jelasin kan, kayak gini gitu kan, agak udah kayak nggak ngeliat sih Neng, soalnya dia pakai cadar gitu kan. Ya udah, terus pas turun dari lift dia masih di situ. Ya udah saya bilang makasih ya, dia cuma ngangguk doang, udah begitu doang nih. Gue aneh geng, gue bilang bi, demi Allah, demi Rasulullah, gue kagak nyuruh lu, dan gue juga gak tahu tuh siapa orang. Gue lupa, beneran lupa, ini habis shopping nih, gue belanja, gue bablas, gue lupa. Makanya pas lu datang gue kaget lah, lu gue lupa, gue tuh harus nyemput lu ya, ini udah hampir jam 11-an lu baru datang, dan gue lupa, maaf bibi ya. Terus si bibi nggak apa-apa, dia masih mikir. Si bibi gue juga sambil mikir, udah Debi positive thinking aja lah, yang penting ini nggak jahat gitu kan, buktinya bibi ketemu saya gitu kan, pikir positive thinkingnya lebih ya, bibi nggak diapa-apain gitu kan, nggak yang bagaimana gitu kan. Ya mungkin ada yang nolong ya gengnya, gue nggak tahu juga deh itu, wallahu alam deh gengnya, gue kagak ngerti yang begituan deh gengnya. Jadi kayak gitu geng, ya menurut gue ekstrim juga lah gitu kan. Ya udah geng, cerita yang menurut gue ini creepy juga ya, karena ya wallahu alam lah, kalau pada saat itu nyokap gue nggak tidur sama gue, atau nyokap gue tidurnya kebo mungkin ya, nggak ngehin gue kayak begitu, gue udah kehabisan napas ataupun bagaimana, gue nggak tahu geng. Ya udah geng, segitu aja geng ceritanya gitu kan. Next time gue akan cerita lagi, karena gue masih punya beberapa pengalaman mistik lagi. Ya oke, see you next time ya di video gue berikutnya. Oke, bye bye.